kultur yang baik, dan membangun akhlak yang bermartabat, sehingga menciptakan tanggung jawab terhadap kemajuan perkebunan Nusantara 3. Semua lini mulai dari tingkat karyawan hingga jenjang yang lebih tinggi, semua berkolaborasi memajukan PT PN 3, dan tidak luput dari pantau Kabak Umum PT PN 3 Dr. Orchard Taranon. Usianya masih tergolong muda namun, semangat yang dimilikinya sangat membara sehingga siapapun yang mendengar nama beliau akan terbakar semangatnya untuk memajukan PT PN 3. Dalam hal penyelamatan aset negara, Kabak Umum ini sangat komitmen, optimisme, pasti bisa berbuat yang terbaik. Saat konfirmasi langsung kepada konsultan hukum PT PN 3 Holding menyampaikan terkait tanah-tanah yang diambil paksa oleh gerombolan mafia tanah yang berkedok kelompok tani miskin terkhusus di Garapan Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Madya Pematang Siantar Kelurahan Gurila dan Basorma. Ramsis Pandiangan SHMH mengatakan, sebenarnya yang bermukim di HGU nomor 1 Pematang Siantar, 1 memiliki gelar doktor, PNS, pegawai Telkom, pegawai rel kereta api, buruh, bidan, pengusaha, bos angkot, dan juragan. Manusia-manusia seperti inilah yang merampas tanah dan aset negara. Keseriusan Bapak Jokowi harus disambut baik oleh para penegak hukum baik di tingkat kabupaten, kota madya, provinsi, pusat, harus saling bergandeng tangan melakukan penyelamatan aset negara demi memberikan kepastian hukum kepada perusahaan badan usaha milik negara. Ketegasan dan tangan besi terkadang diperlukan untuk menyadarkan para mafia-mafia tanah agar jangan menjadi benalu, perusak, pengacau kondisi yang sudah baik tertata. Harusnya ketegasan-ketegasan ini diperlihatkan demi memberikan efek jera. Jika hal ini dibiarkan dan dianggap sepele, tidak menutup kemungkinan para mafia tanah akan muncul di mana-mana. Akan membuat keributan melakukan klaim secara sepihak, merampas seenaknya aset-aset negara. Hal ini harus sedini mungkin diantisipasi guna menghentikan terlahirnya penggarap-penggarap yang bersifat barbar dan akan membuat hukum sendiri, dan jika kelompok mafia itu sudah besar akan mengancam aset-aset negara, tidak menutup kemungkinan melakukan klaim terhadap keberadaan Istana Merdeka bahwa Istana Merdeka milik nenek moyangnya. Jangan dibiarkan para mafia tanah itu. Tanggal yang sudah ditentukan untuk perbersihan lahan tersebut HGU nomor 1 Pematang Sintatar tanggal 10 batas akhir pemberian suguh hati kepada para mafia tanah, dan tanggal 16 semua harus ditanam ulang tanaman kelapa sawit. Demi kemajuan perekonomian PT PN 3 dan negara. Hukum merupakan sebagai panglima tertinggi, siapapun yang bersalah harus dihukum demi kepastian hukum. Demikian pungkas konsultan hukum perkebunan holding PT PN 3 Ramsis Pandiangan SHMH Mhum. Laporan redaksi deliksumut.com, Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022. Jaga produksi dan aset negara.